Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah. Masih di kaidah yang ke-13. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka itu yang lebih dekat untuk kalian kemanfaatannya. Kemarin sudah kita baca pendahuluan sampai pada halaman 86. Sadisah wa thamanun. Masuk dalam min tatbiqati hadil qaidati, penerapan kaidah ini. Kata penulis, walinuhawil an nutbiqa hadil qaidata ala waqi'ina. Sekarang kita berupaya untuk menerapkan kaidah ini dalam realita kita, dalam kenyataan hidup kita. Wala'allana nastafidu minha fit tashihi ba'di ma yaqa'u minna min akhta'in fi ba'di tasawwuratina wa mawaqifina al-ijtimaiyati. Ya, mudah-mudahan saja nanti memberikan manfaat darinya untuk bisa membenarkan sebagian apa yang terjadi pada kita dari kesalahan berkaitan tentang gambaran-gambaran, ya, atau konsep-konsep dalam kemasyarakatan. Nanti kita akan tahu, oh, keliru pemikiran kita seperti ini, tidak pas pemahaman kita seperti ini. Pertama, anna ba'dul aba, ini kasih contoh terapan. Qad takunu halafathu minad duriyati banatun faqat. Sebagian orang tua itu keturunannya perempuan saja. Jadi ada sebagian yang memiliki keturunan perempuan. Walaupun orang kalau punya anak perempuan mesti kapan punya anak lanang. Kapan punya anak lanang. Ada itu punya satu perempuan. Wah, muga-muga keloro lanang, lahir wedok lagi, ketiga lanang, wedok lagi. Itu sampai terus wedok. Kemarin ada sudah 4, itu masih pengen. Padahal usianya sudah cukup. Sudah cukup, nanti kalau hamil itu agak menurut medis mungkin berat. Tapi karena kepengin, wis kapan iki ndek anak lanang itu. Iya. Saudara yang saya hormati, fayadhiku lidzalika sadruhu, dadanya sumpek. Wa yaktammu lihadzal ibtila'i, kemudian sedih, murung, patah semangat berkaitan dengan ujian ini. Wa ta'ti fata'ti hadil qaidatu litaskaba fi qalbihi al-yaqina wa ridha. Maka kaidah ini datang untuk tertumpah dalam hatinya itu keyakinan dan ridha. Nanti kalau tahu kaidah seperti ini, oh bapak kalian atau anak kalian, kalian tidak tahu siapa dari mereka itu yang paling memberikan kemanfaatan untuk kalian, menjadikan hatinya yakin, hatinya ridha. Hatinya yakin, hatinya ridha, nggak sumpek. Lo kan nggak tahu, belum tentu kalau punya anak laki-laki nanti baik bagi dirinya. Ini contoh terapan. Kemudian wakam min bintin kanat anfa'u li walidayha min adadin minal abna. Kata penulis, betapa banyak anak perempuan itu ternyata bagi kedua orang tuanya
lebih bermanfaat dibandingkan dengan sejumlah anak laki-laki. Ada kalanya punya anak perempuan, Masya Allah, Alhamdulillah dia anak wedok, lebih bermanfaat dibandingkan dengan anak laki-laki. Kata penulis, wal waqi'u syahidun bidzalika. Kenyataan itu membuktikan. Ada nanti kadang seorang punya anak lanang. Lanangnya biro 10, perempuannya 1. Tapi justru perempuan yang 1 itu lebih bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Sekarang dikasih contohnya kisah ini. A'rifu rajulan lama kaburat sinuhu kana auladu ba'iduna anhu fi talabi rizki. Aku ketahui seorang laki-laki ketika usianya tua, semua anak laki-lakinya jauh dalam rangka mencari rizki. Kan namanya orang cari nafkah bisa. Lo anakmu yang lanang ini di Surabaya, yang satunya Jakarta, satunya Kalimantan atau KB itu jauh semua. Falam yajid hadal walidu alladhi harat qawahu wa dha'ufat bunyatuhu aksarahin wan wari ayatan min ibnatihil wahidatil lati qamat bihaqqihi khaira qiyamin min jihati nafkah. Kemudian orang ini tidak menemukan, jadi orang ini, bapak ini tidak menemukan, padahal usianya sudah harat qawahu, kekuatannya sudah mulai lemah. Namanya orang tua, usia itu ora iso dihapusi. Ora iso dihapusi. Makanya ada istilah faktor U. Wah, isin nom itu mbok es teh jelger-jelger ya nggak apa-apa ya. Tapi begitu tambah usia, es teh, wah pilek. Ya, sudah nggak berani. Ya, waktu muda itu sak mejikom didepke itu. Ya, anggere lawe cocok, wah alhamdulillah. Tapi kalau usia sak mejikom kakean, sak centong saja disudo. Usia, ketika usianya sudah mulai tua, fisiknya lemah, kemudian susunan tubuhnya lemah, itu kata penulis tidak diketemukan oleh bapak ini yang paling banyak memberikan penjagaan, perhatian dibandingkan dengan anak perempuannya yang 1, yang menunaikan haknya dengan sebaik-baik pelaksanaan dari sisi nafkah. Kan kalau orang tua butuh, saya ngopeni sopo ini, dari sisi nafkah. Kadang kalau orang tua sudah nggak bisa mencari makan, siapa yang kasih makan? Ya anaknya, justru anak perempuannya. Wari'aya min jihati nafqati wari'ayati sihiyati, perhatian dari sisi kesehatan. Orang kalau sudah tua, wah sudah. Sampai orang katakan itu kalau umur sampai 40 tahun pol nois. Mangan apa-apa itu jawabannya cuman kolu bala. Ya, kolu tentu. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, kakean uyah, wah rawani. Kakean sambel nggak berani. Siapa yang memperhatikan? Kata Syekh, itu cuman anak perempuan satu-satunya. Maka sadaqallah, maha benar Allah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian atau anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui. Siapa yang paling bermanfaat bagi kalian, itu kalian tidak mengetahui. Ini hiburan. Kalau seorang terluput misalkan dari anak laki-laki, jangan mutung. Jangan mutung. Lah sebaliknya juga begitu. Anaknya lanang kabeh. Calanang ranong ngewaki masak. Saya lihat di mana itu malah semua anak laki-lakinya itu iso membantu umi ini juga. Dari masak apa-apa itu malah iso. Nah ini Masya Allah. Jadi sekali lagi, seseorang tidak boleh kalau mendapatkan ketetapan yang seperti ini murung sedih. Nanti sudah terputus dari kebaikan. Belum tentu. Hada fid dunya, ini di dunia. Amma fil akhirati fal amru a'dham. Adapun di akhirat perkaranya lebih besar. Berkata Ibnu Abbas,
atwa'ukum lillah minal aba wal abna arfa'ukum darajatan yaumal qiyamah. Siapa yang paling taat di antara kalian, bapak maupun anak, itu paling taat kepada Allah, paling tinggi derajatnya di hari kiamat. Wallahu ta'ala yusyafi'ul mu'minin ba'duhum fi ba'd. Bahkan nanti, ini dibawakan tafsir At-Tabari, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mukmin itu sebagian bisa memberi syafaat kepada sebagian yang lain. Kalau orang tuanya kedudukannya lebih tinggi di jannah, rufi'a ilaihi waladuhu, anaknya bisa terangkat. Anaknya bisa terangkat. Makanya kalau punya orang tua soleh, solihah, alhamdulillah. Harapannya, barokahnya kesolehan mereka itu bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Tapi sebaliknya, wa in kanal waladu arfa'u darajatin rufi'a ilaihi waliduhu li taqarra bidzalika ayunuhum. Tapi bisa jadi seorang anak itu derajatnya lebih tinggi. Wong tuane kalau bahasanya nul putul. Yang dia laksanakan cuman kewajiban tok. Salat wajib. Poso Ramadan, itu pun urik. Jadi posone keri, hari rayane dhisik. Ya. Wah, cucuk iki sudah rong dina. Ah, poso 28 dina ya enggak ada. Iya, masa poso 27 hari. Jamaah hormati, bisa jadi anaknya lebih tinggi, orang tuanya diangkat derajatnya. Kan ada nanti dalam hadis itu seorang tua mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bingung. Loh, kok bisa seperti ini? Bistighfari waladikum. Karena sebab permohonan ampun anak-anak kalian. Anak-anak kalian. Sehingga nanti penyejuk pandangan mata. Saudara yang saya hormati, di akhirat itu perkaranya lebih besar. Lebih besar. Kita nggak tahu. Wa minal maksib an nasma'a wa naqra'a an unasin razaku adadan minal banat yatadammaruna bal qad yuhaddiduna zaujatihim in hunna waladna lahum inasa. Termasuk perkara yang bikin kita sedih, kita dengar, kita baca manusia-manusia ketika Allah kasih rizki sejumlah anak perempuan, mereka yatadammaruna, ngomel, gembreneng, muni-muni. Bahkan mereka itu mengancam istri-istri mereka. In hunna waladna lahunna inasa. Kalau sampai nanti lahir wedok neh titenono kowe. Ini ke apa yang saya sampaikan, saya pernah temukan itu, ada itu. Ya, utane wedok neh titenono kowe kok. Ya. Lah kok seakan-akan yang bisa membikin itu si istri. Ya. Saudara yang saya hormati, wa ka'anal amru bi aidihinna. Seakan-akan urusan lahir laki dan perempuan itu di tangan mereka para wanita. Wa hada minal jahli fil haqiqati, ini termasuk kedunguan, bodoh. Kaifa yalamu insanan ala amrin la taqata lahu bihi. Nah, termasuk kebodohan terhadap realita kenyataan. Bagaimana mungkin dia caci seseorang atas perkara yang di luar kemampuan dia? Kan termasuk laki perempuan kalau ikhtiar ya ada. Secara medis itu katanya nanti dengan seperti ini itu kemungkinan katanya. Tapi siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lahir dicaci yang melahirkan, ini menunjukkan kebodohannya. Wa ya laita man yaqauna fi hadzal uslubi yata'ammaluna fi umurin minha. Maka aduh sekiranya orang yang terjadi padanya jalan atau gaya yang seperti ini yang disebutkan tadi, punya anak perempuan, murung, sedih, hendaknya memperhatikan, merenungkan beberapa perkara. Satu, ma'aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ini direnungkan. Sehingga nanti kalau punya anak perempuan, ya wes, bukan marah, bukan ngomel, bukan gemreneng. Yang kedua, dia renungkan ayat Allah, lillahi mulkus samawati wal ard
Yahluku mayyasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukura au yujawijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu mayyasha aqima innahu alimun qadir. Milik Allah kekuasaan langit dan bumi. Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah kasih anugerah siapa yang Allah kehendaki, wanita. Allah kasih anugerah siapa yang Allah kehendaki, laki-laki. Atau Allah pasangkan mereka, laki dan perempuan. Dan Allah jadikan siapa di antara yang Allah kehendaki itu nggak memiliki keturunan. Sesungguhnya Allah alimun qadir, maha mengetahui lagi maha mampu. Ayat ini saudaraku yang saya hormati, hiburan kalau seseorang memiliki anak perempuan terus, atau sebaliknya anaknya laki-laki terus, itu hiburan bagi dia. Kenapa hiburan bagi dia? Yang menciptakan Allah. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang Allah kasih anugerah perempuan, tomponan. Kan Allah paling tahu kebaikan diri kita. Oh, ini dikasih perempuan. Dikasih perempuan. Kapan itu ada orang curhat, warnanya wake banget. Ya, orang lain itu menghibur, apa kata dia? Allah memberikan kepada kamu seperti itu sudah menurut kesanggupanmu. Pasti sanggup. Kalau misalkan kok ada sesuatu yang tidak kamu sanggupi, kemungkinan kamu menempuh jalan di luar kehidupanmu. Di luar kehidupanmu. Saya kemarin ada orang curhat, zaman saya hormati, ya, dia bagian penjualan, sepi rezeki itu biar lancar gitu. Iya. Akhirnya merasa, wah sekarang kok penghasilannya kurang. Ternyata yang menjadikan dia kurang penghasilan itu, dia hidup bukan pada dunianya. Dunianya. Saya kasih contoh. Ya kalau memang Allah tetapkan kepada kita rezeki itu cukup. Yang ra cukup, kita mesti di luar dunia kita. Kowe iki kelasnya yang hekse gitu loh. Jangan yang restoran ini loh. Lah nekat, ya akhirnya apa? Nggak cukup. Saya sampaikan, kowe iki kelasnya vario 100 lawe gitu loh. Jangan PCX gitu. Tak guyoni kayak gitu itu ternyata betul. Jadi dia memberatkan diri, akhirnya apa? Mecicil. Lah ini yang jadi masalah. Saudara yang saya hormati, semua yang Allah tetapkan itu kebaikan kok. Kasih anugerah laki, perempuan, itu anugerah. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Ini hiburan. Kasih laki, alhamdulillah. Kasih perempuan, alhamdulillah. Sepenting ojo dikasih setengah laki, setengah perempuan. Yen awan Mario, yen bengi Maria. Wah, itu ya musibah itu. Kemudian Allah nikahkan mereka, laki dan perempuan. Allah jadikan siapa yang Allah kehendaki akimah. Ini pun juga hiburan. Kalau misalkan seseorang tidak memiliki keturunan, yaitu Allah kehendaki ada kebaikan. Jangan merasa ini terhina, jangan ini bentuk Allah rendahkan kami. Enggak. Itu ada hikmahnya. Wallahu ta'ala alam, ini bahan renungan yang kedua. Kemudian Imam Al-Qayyim memberikan catatan terhadap ayat ini. Wa kafa bil abdi ta'arrudan limaktihi an yatasahhata ma wahabahu. Maka cukup seorang hamba itu membuka kesempatan untuk mendapatkan murka Allah. Membuka kesempatan untuk mendapatkan murka Allah. Kalau dia marah terhadap apa yang Allah anugerahkan. Lah dikasih anugerah kok malah nesu. Ya. Orang kalau dikasih anugerah marah, itu berarti membuka kesempatan untuk mendapatkan amarah. Kayak kita. Kita sesama manusia itu kalau dikasih sama orang, nesu-nesu. Apa sikap orang yang ngasih? Diweyok nesu-nesu, ngerti ora sudi ngewai sisan. Iya. Walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih anugerah. Allah yang paling tahu kebaikan kita. Allah yang paling tahu kebaikan kita. Kalau seseorang marah, berarti dia telah membuka untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
poin 2 yang harus diperhatikan kalau seseorang misalkan memiliki anak perempuan terus atau laki-laki terus. Kemudian poin yang ketiga, wa mimma yahsunu bimani betulia bil banati an yatadakkarahu. Di antara yang selayaknya untuk diketahui orang yang misalkan mendapatkan anak perempuan terus, dia supaya mengingat. Apa yang harus dia ingat? Al ahaditsal waridata fi fadli man alal banat warabahunna hatta yablughanna. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan anak perempuan. Anak perempuan dirawat dengan baik, dididik dengan baik sampai balik, kemudian sampai nanti dinikahkan. Wah, masya Allah. Punya anak perempuan 2 itu bisa menjadi pensafaat. Punya anak perempuan 3 itu bisa menjadi pensafaat. Mengingat yang seperti itu, wah luar biasa. Lah ngopainnya anak itu kalau laki dengan perempuan, ganjarannya ternyata lebih besar perempuan. Coba sisi mana besar perempuan? Pertama, biayanya luwih akeh. Saya pernah sampaikan, kalau anak lanang, pakaian itu loro cukup itu. Ayo ndang salin, katok karo klambi wis. Coba kalau perempuan, ada pakaian dalam, ada ya baju, ada celana, setelah itu masih jilbab, kaosan kaki. 2 kali lipat itu. Aksesoris, wong lanang apa? Jam, wis pol itu, cincin pun kayak isak saya gelem itu, sekruwe dinggo. Iya, wong lanang ya. Tapi kalau perempuan coba. Perempuan itu kasih cincin, wah nggak sembarangan. Wong kita ajak ke toko cincin itu yang misalkan yang biasa, milih itu suwe banget itu. Suwe banget. Itu dari aksesoris banyak. Pahala kita lebih besar. Dari sisi mensikapi cah lanang itu disikapi gampang, cawe itu keras siti tersinggung. Ya, kalusen kemanjanan. Wah, butuh kesabaran itu. Saudara yang saya hormati, kalau orang merenungkan seperti itu, wah pahalanya besar. Ini poin yang ketiga. Wa mimma yutakaru bihi al mutajjiru minal ibtila'i bil banat an yuqala lahu. Termasuk di antara yang diingatkan orang yang marah ketika mendapatkan anak perempuan itu, katakan kepadanya. Katakan kepadanya. Ini poin yang keempat. Hiburannya poin yang keempat apa? Hab annaka dojarta wa tadamarta fahal hada sayun jabulaka dukura. Ini pertanyaan yang keempat hiburannya. Coba, yakin kamu? Kalau kamu keluh kesah, marah, ngomel, apa setelah itu langsung istrimu hamil, lahir anak laki-laki? Musibah itu saudaraku yang saya hormati, keluh kesah gembreneng itu juga nggak akan rampung kok. Nggak akan rampung. Wis muni-muni santai, sapol-poli. Ngerti-ngerti bojone, wah. Ngapa muka-muka ini isineh gitu bareng lahir lanang gitu. Ya nggak bisa, tidak bisa. Semua musibah. Orang kalau mendapatkan musibah muni-muni. Ya, apakah kemudian setelah itu langsung balik lagi? Nggak mungkin balik lagi. Saudara yang saya hormati, sabar, terima. Ya, sahihun ana aglaban nas jubila ala hubid dukur. Memang benar, umumnya manusia itu ditabiatkan cinta kalau memiliki anak laki-laki. Ya ditawari, yo pilih anak laki-laki. Pilih anak laki-laki. Ya, zaman saya hormati, itu semua tabiat manusia. Lakinnal mu'mina yanduru ila hadal ibtila'i bimandorin akhar. Tapi seorang mukmin memandang, anggaplah anak perempuan itu ujian, itu dengan pandangan yang lain. Apa pandangan yang lain? Ubudiyatu sabr. Oh, ternyata anak perempuan di situ ada peningkatan ibadah. Apa peningkatan ibadahnya? Sabar. Peningkatan ibadahnya sabar. Orang kalau sabar, pahalanya tanpa batas. Tadi sudah kita kasih penjelasan. Calana kalau cawe itu beda. Calana itu digetak itu, ya sudah, manut. Cawe itu digetak nangis.
Perasaannya beda kok. Perasaannya beda. Saudara yang saya hormati, oh di situ ada ubudiyah sabar. Di situ ada ubudiyatur ridho anillah. Ridho setiap apa yang Allah berikan kepadanya. Ini orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu semua urusannya baik. Dapat nikmat. Dia memandang, oh di sini ada ubudiyah syukur. Dapat musibah, di sini ada ubudiyah sabar. Semua yang menimpa dirinya, menurut dia baik maupun buruk, di situ ada peribadatan kepada Allah. Bal qad yantaqilu ba'dul muwafiqina ila martabati syukri. Bahkan terkadang mengantarkan sebagian orang yang diberikan taufik itu berpindah bukan hanya sabar tapi sampai tingkatan syukur. Kan musibah itu orang kalau mendapatkan musibah 4. Yang haram adalah keluh kesah, ngomel, gembreneng. Itu neh. Wis anggere lain kok lanang neh wis ben. Lanang terus ya. Berkeluh kesah haram. Lebih tinggi sabar wajib. Lebih tinggi ridho sunnah. Paling tinggi bersyukur. Cuman pernah kita sampaikan, mendapatkan musibah bersyukur nggak gampang. Dengar-dengar duitmu colong wong toh. Iya itu alhamdulillah dicolong. Jarang ya. Ini rupane besengut itu lah ku nyelengi, tak rewangi, ngencengi usus-usus. Iya. Itu barang colong wong. Wah, orang kena musibah bersyukur itu jarang. Kecuali dengan cara memandang musibah yang lebih berat. Yang lebih berat. Kalau saya kasih contoh, orang misalkan kecelakaan, motornya remuk, tapi dirinya selamat. Apa kata dia? Mau kena musibah, oh mas, motornya remuk. Ya, wis rasa dinggo itu. Tapi dia alhamdulillah mas, sing remuk gur motore, wonge rapopo. Wonge rapopo. Itu dengan memandang musibah yang lebih besar. Tapi kalau motornya remuk, wonge remuk gitu. Nah, sudah pol-polan kan? Memandang musibah yang lebih besar. Lawang kadang seseorang motornya remuk, wonge remuk, itu bisa bersyukur itu. Kenapa? Ini musibah dunia, alhamdulillah. Sing wong kecelakaan mati itu wis gelem salat, Mas. Masih bisa berucap alhamdulillah. Ini nanti kalau mendapatkan taufik itu bisa ke tingkatan syukur. Nah, termasuk upaya bisa syukur itu li ilmihi bi anna khairatallahi khairun min khairatihi li nafsihi. Karena dia tahu pilihan Allah yang terbaik dibandingkan dengan pilihan kita. Pilihan kita belum tentu baik itu. Kalau pertemuan yang lalu kaidah ayat, ono sing kelingan kaidah ayat bahwasanya pilihan kita itu belum tentu terbaik bagi kita dibandingkan dengan pilihan Allah. Wes, nanti kalau bisa jamin sarapan pagi. Kabeh itu. Ya, asallah wa asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu benci malah baik. Tapi bisa jadi yang kamu cinta malah tidak baik. Ini sudah berlalu kaidahnya. Kalau orang tahu pilihan Allah yang terbaik dibandingkan dengan pilihan dirinya, itu nanti sampai tingkatan syukur. Wa anallaha qad yakunu sarafa anhu syarran katsiran hina haramahu minad dzukur. Bahwasanya Allah terkadang itu memalingkan darinya kejelekan yang banyak ketika Allah haramkan anak laki-laki. Itu bisa itu. Justru punya anak perempuan barokah. Imran. Siapa anak perempuannya Imran? Maryam. Ya, Maryam. Maryam ini, wah jangan tanya, Siddiqah. Lahir darinya utusan Allah Nabiullah Isa alaihissalam, ulul asmi minar rusul. Barokah itu. Tapi coba bandingkan. Alaihissallahu ta'ala qad salatul hidr. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkuasakan kepada Khidir ala dalikal gulami faqatalahu. Kasih anak laki-laki, tapi setelah itu ada seorang yang dikasih anak laki-laki,
Allah kuasakan kepada Khidir untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Cuma ini syariat terdahulu ya. Kalau syariat kita nggak tahu. Anakmu lanang mbok pateni, oh sumben dadekne wong tua ini. Kufur. Apa kamu tahu? Ini syariat Nabiullah Khidir. Ya, diserahkan padahal anak laki-laki. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fahausina an yurikahuma tughyana wa kufra. Fa'aratna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Adapun gulam itu anak belum balik. Kedua orang tuanya mukmin, maka kami khawatir untuk menjadikan keduanya melampaui batas dan kufur. Maka kami ingin untuk mengganti keduanya, untuk orang tuanya itu anak yang lebih suci, kemudian lebih kasih sayang. Coba, anaknya yang dibunuh itu masuk jannah. Kenapa masuk jannah? Belum balik. Karena anak belum balik, belum dihitung dosa. Kebaikan bagi anak. Orang tuanya itu setelah anaknya itu dibunuh, Allah ganti dengan anak. Anak itu semakin menjadikan orang tua bangga kalau dua. Satu, zakatan. Yang kedua, aqraba rahmah. Satu, anaknya suci. Suci itu artinya anaknya soleh. Anaknya baik. Yang kedua, penyayang. Kalau orang tua punya anak penyayang, wah Masya Allah. Bahkan sampai disampaikan seorang ibu ditanya, Bu, apa sih yang paling berat bagi seorang ibu berkaitan dengan anaknya? Paling sakit dibandingkan dengan melahirkan untuk anaknya? Digetak. Wong tua itu getak anaknya, wah keloro-loro. Keloro-loro dibandingkan dengan sakit melahirkan. Padahal melahirkan itu sudah perjuangan hidup dan mati. Perjuangan hidup dan mati. Perhatikan dalam ayat ini, jamaah hormati, anak laki-laki belum tentu itu lebih berbarokah. Makanya apapun yang Allah berikan, jangan dipandang wujudnya seperti apa, tapi pandang sang pemberi, itu mengantarkan dia syukur. Mengantarkan dia syukur. Wallahu ta'ala alam. Iya, mungkin ini dulu yang bisa kita baca. Nanti masih ada lagi kisah disebutkan tentang Syekh Ali At-Tantawi. Jadi beliau itu termasuk seorang syekh memiliki anak perempuan. Yang nanti akan disebutkan. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.